Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati dosen pengampu Dr. Nur Habibullah MPD dan teman-temannya saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah yang mana pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Kedua kalinya salawat beriring salam kita lanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang ketinggalan lagi, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Zain Effendi Hamid, NIM 19112549, Sekolah Tinggi Agama Islam, Tanah 2, Kuala Tungkal. Baiklah, di sini saya mengambil judul hadis mengenai dorongan mencari rezeki yang halal. Hadis mengenai dorongan untuk mencari rezeki yang halal, mata kuliah Hadis Tarbawi 1, dosen Dr. Nur Habibullah MPD oleh Zain Effendi Hamid. Pengertian meminta-minta. Meminta-minta atau mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya. Faktor yang mendorong seseorang mencari bantuan atau sumbangan. Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencakup kebutuhan keluarga sehari-hari. Yang kedua, faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para pengusaha yang tertimpa pailit atau bangkrut, atau para pedagang yang jatuh bangkrut, atau para petani yang gagal panen secara total. Selanjutnya, faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya, sehingga mereka terpaksa harus meminta-minta. Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya, contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya, menanggung anak yatim, menanggung kebutuhan panti-panti jompo, dan yang seminsalnya. Adapun beberapa hadis tentang orang yang memberikan lebih baik dari orang-orang yang meminta. Di antaranya di situ ada sudah tertulis hadisnya. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari atas mimbar. Beliau menyebutkan masalah zakat dan menahan diri dari meminta-minta. Beliau bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan yang dimaksud tangan di atas adalah yang memberi, sedangkan yang di bawah adalah yang meminta-minta. Hadis riwayat Muslim. Akibat meminta-minta. Akibat yang ditimbulkan dari meminta-minta ialah di hari kiamat kelak ia bertemu dengan Allah dengan muka yang tidak berdaging. Dan siapa saja yang minta-minta kepada orang-orang yang dengan tujuan untuk menumpukan kekayaan, berarti dia meminta bara api. Dalam arti secara tidak langsung dia meminta laknat kepada Allah, baik yang dimintanya itu sedikit ataupun banyak. Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk kerja dan berusaha serta makan dari hasil keringatnya sendiri. Bekerja dan berusaha dalam Islam adalah wajib, maka
maka setiap muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidup ini. Selain itu, jika mengandung anjuran untuk memelihara kehormatan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan meminta-minta, karena Islam sebagai agama yang mulia telah memerintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang hina. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, berceritalah kepada kita. Yahya bin Bakir bercerita kepada kita, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abi Ubaid, Maulana Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya telah mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia berkata, Rasulullah bersabda, mencari kayu bakar sebekas lalu dipikul dan di atas punggungnya, terus dijual, itu lebih baik bagi seseorang daripada mengemis kepada orang lain yang kadang-kadang diberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, mengumpulkan kayu bakar kemudian menjualnya itu lebih baik daripada meminta-minta, yang kadang diberi dan kadang juga tidak, supaya orang bisa menjaga harga diri dan kehormatannya. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 84, Allah Ta'ala berfirman, artinya, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahuinya siapa yang lebih benar jalannya. Quran surah Al-Isra ayat 84. Orang yang dermawan lebih utama daripada orang yang kerjanya hanya meminta-minta saja. Jika bagi mereka yang memperoleh banyak harta harus diamalkan kepada orang yang membutuhkan, sebab Islam telah memberi tanggung jawab kepada orang muslim untuk memeliharanya. Orang-orang yang karena alasannya tertentu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu melalui zakat dan sedekah, dan Islam tidak menganjurkan hidup dari belas kasihan orang lain, atau dengan kata lain, Islam tidak menyukai pengangguran dan mendorongkan manusia untuk berusaha. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahumma fi'illah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.